Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman? Ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan,
bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Nah, ini saya dapat kiriman tautan ya, ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ini potongannya aja kita. Ini sudah menggambarkan bagaimana kepribadian si Uwas itu. Saya dengan kalau thumbnailnya sih seperti itulah judulnya, tegas penjelasan Uwas mengenai para habib yang ada di Indonesia. Ini coba dengarkan. Diulang ya. Kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Itu ya kata Was, kalau ada yang mempersoalkan nasab Ba'alawi, Habib Ba'alawi berarti komunis. Dia Imaduddin, saya Kiai Nur Ihya Surabaya, Tubagus Nurmogi, Gus Fadil, Kiai Sarif Rahmat, Sayyid Korek, kemudian coba lagi banyak sekali. Kiai Ilzamuddin, ya mayoritas Kiai NU lah, Kiai NU kultural itu kata UAS itu. Nah, kan karena mempersoalkan nasab Ba'alawi itu berarti komunis. Karena hanya komunis yang membenci dzurriyyat Nabi. Memang siapa yang membenci dzurriyyat Nabi itu siapa? Kita justru sedang membela Nabi dan dzurriyyatnya. Karena ini Habib Ba'alawi itu tidak bisa membuktikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Ngaku-ngaku dan merusak negara. Masalahnya itu. Ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi dan merusak ajaran Nabi. Tuh. Yang perlu dicatat itu begini loh. Kok mudah sekali ya kelompok mereka kayak si Uwas itu. Main tuduh, main apa ya, apa istilah ini, main framing gitu, PKI, komunis, liberal, Syiah, Wahabi, kok enak banget gitu. Enak banget. Bukannya membantah tesisnya Kiai Imad, bukannya membantah apa itu, kalau DNA nggak bisa dibantah ya. Bukannya memperhatikan open posting dari situs-situs DNA di seluruh dunia. Bukannya mengkaji sejarah bagaimana sebenarnya klan Ba'alawi itu, yang semuanya merujuk kepada Yahudi Ashkenazi. Jadi kok begitu enaknya gitu, memframing, menuduh gitu. Padahal ya ini kan pelajaran anak ibtidaiyah kelas 2 itu. Hadis Nabi, siapa menuduh sesama orang Islam, kalau tuduhan itu nggak benar maka akan kembali ke penuduh, itu kan pelajaran ibtidaiyah kelas 2. Pokoknya kalau ikut kelompok itu kok jadi aneh banget ya. Aneh banget ya. Padahal kata Rasulullah, orang yang tidak boleh masuk surga itu adalah kelompok orang yang sukanya itu mengkafirkan atau menuduh sesat dan sejenisnya kepada sesama orang Islam. Kok nggak ingat kayak gitu loh. Ya Uwas itu kan katanya doktor, katanya ahli tafsir hadis, mau ya dibantah itu tesisnya Kiai Imad. Jangan asal tuduh, jangan asal mendengar satu penjelasan dari kelompokmu kemudian kamu simpulkan, itu toh. Kalau datang kepadamu satu berita dari orang fasik, ya kata bayanu, mestinya lebih tahu lah. Tukang ceramah di mana-mana kok kualitasnya kayak begini. Jadi itu ya, menurut saya ini semua itu karena asalnya itu karena hati yang kotor. Hati yang kotor menyebabkan lisan pun jadi kotor. Jadi kalau
Ya mau bertobat ya bersihkan hati. Kalau hatinya udah bersih, nanti lisannya juga bersih, nggak kotor-kotor kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Para netizen yang saya hormati, jadi itulah tadi tanggapan daripada Gus Fuad Pelere terkait dengan ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan siapa yang mengencam daripada Ba'alawi, kemudian dia telah merontokkan daripada Ratib al-Atas, kemudian dianggap orang yang menghina atau yang tidak suka terhadap cucu Nabi itu adalah seorang komunis. Namun di sini itu mana dulu yang komunis ini? Siapa dulu yang membenci? Ini kan kemarin sudah diberikan jalan oleh Kiai Imaduddin. Kalau memang tesis itu tidak sependapat dengan tesisnya Kiai Imaduddin, silakan ajukan istilahnya itu ajak berdialog terbuka. Karena kemarin juga sudah dibuka atau sudah dipersilahkan kepada orang-orang, jangan hanya bisa bicara atau mengecam atau memberikan pernyataan sementara tidak berani berdialog dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi ini bukan permasalahannya kita ini mengecam ataupun apa, namun memberikan pelajaran kepada sebuah masyarakat, memberikan pelajaran kepada masyarakat agar masyarakat menjadi paham, tidak lagi diperbudak oleh nasab gitu. Jangan sampai ini terjadi gitu. Jadi masyarakat agar terbuka gitu, dan seperti para bahasanya kayak sepuh, ini data. Kemudian jikalau ini untuk mengembangkan sebuah potensi akademisi, ya silahkan kita cari datanya, karena ini data ini pasti ada gitu. Ya silahkan kita mencari. Jangan hanya nguar-nguar di media sosial namun tidak berani bertemu dengan Kiai Imaduddin Utsman. Itu mungkin sini secara pribadi, silahkan. Kalau tidak setuju dengan tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, silahkan untuk berdialog terbuka. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.